Insya Allah. Ya, Ini juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kita mulai ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta webinar, Dr. Misno, Bapak Ketua APAI Kabupaten Mesuji, eh, dan Bapak Ibu semua tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar kita pada malam hari ini. Saya Lukman Hidayat. Pada malam ini saya bertugas sebagai host dalam acara webinar yang cukup menarik ini. Sebelum memulai, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul meskipun dalam ruang virtual untuk menambah pengetahuan dan berdiskusi mengenai dunia kepenulisan. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan mendalami topik yang sangat relevan, yaitu kita mengambil judul menulis untuk karir, keabadian, dan cuan. Nah, ini judul ini yang memberi narasumbernya langsung luar biasa, Ustadz Dr. Misno ini. Ya, webinar ini kita hadirkan untuk memperkaya wawasan tentang bagaimana agar menulis itu dapat menunjang karir kita sebagai dosen, sebagai guru, dan lain sebagainya. Juga bagaimana kita mampu mengabadikan karya-karya kita, dan juga bagaimana agar menulis itu bisa menjadi sumber penghasilan atau cuan, menghasilkan cuan bagi kita. Dan harapan kita semua bahwa kita juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dari narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya. Sebelum webinar ini dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal teknis sebelum webinar ini dilaksanakan. Yang pertama, webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 30 menit ke depan, ya bisa kurang, bisa lebih, dan akan terdiri dari 3 sesi, yaitu sesi pembuka, kemudian sesi inti presentasi dari narasumber kita, kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur chat ya atau raise hand pada aplikasi web Zoom meeting kita ini. Dan pertanyaan akan kita sampaikan di sesi Q&A. Kami berharap semua peserta dapat mengikuti acara ini hingga tuntas untuk mendapatkan sertifikat partisipasi. Adapun link sertifikat akan dikirim di sesi akhir webinar kita. Jadi nanti kita kirim link, silahkan diisi nama dan email yang benar. Insya Allah sertifikat akan otomatis dikirim ke email Bapak Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi untuk membuka acara ini, mari kita sambut dengan hangat sambutan dari opening speaker kita, yaitu Ketua APAI Mesuji, Bapak Eko Widianto. Pada Bapak Eko Widianto MPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, billah. Yang saya hormati Dr. Abdul Bisno. ABD Abdul ya, Pak Dokter ya. MEI, MH, FPD. Ini juga terlihat ada Pak Dokter, Pak Asep Kurnadi ya. Terus nanti. Ya. Yang saya hormati kepada seluruh rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan. Wabil khusus ini buat penggerak yang berkaitan dengan semangat menulis grup PAI ini, ada Pak Lukman, Ustadz Lukman ini, kandidat doktor beliau ini. Terima kasih Pak Lukman yang dengan semangat juga terus berkoordinasi menyemangati untuk kegiatan ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, kegiatan baik kita ini, silaturahmi kita ini memberikan manfaat yang luas, memberikan kemaslahatan, dan semuanya bernilai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
salam yang kita nantikan syafaat pertolongannya di sini bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya nih kepesertaannya agak luas ya, tidak hanya di Kabupaten Mesuji saja. Pertama, kami haturkan terima kasih kepada Pak Dr. Misno, Ustadz Dr. Misno ini yang sudah informasinya luar biasa sekali di dunia tulis menulis ini. Produk karyanya sudah banyak sekali dan mau berkesempatan bisa hadir bersama kami ini orang yang agak gaptek ini Pak Dokter yang dari Kabupaten Mesuji. Belajar kita sedang Ya, belajar. agak bajen makanya kami ini sangat luar biasa senang sekali semua keberkahan bisa berkenalan dengan Pak Dr. Misno ini. Jadi mungkin sedikit Pak Dokter dan kawan-kawan semua kami sampaikan bahwa AKPA ini adalah organisasi profesi guru PAI, Pak Dokter, yang ada di Kabupaten Mesuji yang di semua jenjang, baik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, secara umum karena kebetulan saya juga pengawas, Pak Dokter. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan ada 2 penelitian internasional terkait literasi, Prof. Terkait hasil dari penelitian PISA dan lain sebagainya bahwa menempatkan Indonesia ini 2 urutan paling buntut kayaknya ini. Masuk 5 besar tapi paling belakang ini Pak Dok, terkait dengan literasi. Makanya saya juga secara personal sebenarnya paling semangat itu membuat gerakan-gerakan literasi yang ada di sekolah-sekolah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan penguatan literasi ini, maka yang menjadi persoalan utamanya ini adalah peningkatan kompetensi literasi gurunya. Saya kira itu yang menjadi pokoknya. Nah, dalam hal ini, makanya kita harus menyadari AKPAI sebagai organisasi profesi ini harus bisa menjadi wadah bagaimana kegiatan-kegiatannya itu bisa meningkatkan kompetensi guru. Salah satunya adalah upaya yang kita lakukan hari ini yang mudah-mudahan nanti selanjutnya berkesinambungan. Terus selanjutnya ini perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan yang hadir bahwa menulis itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebuah keabadian kita itu ketika kita menulis. Kita bisa tetap bisa melihat seseorang itu walaupun sudah tidak ada ketika produknya itu masih terus kita baca. Makanya penting sekali untuk kita, terutama guru-guru PAI ini, untuk belajar menulis. Mungkin nanti kiat-kiatnya seperti apa pasti akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa. Dan mohon juga ini Pak Dokter agar kedepannya kita terus bisa bekerja sama Pak Dokter. Siap, insya Allah sampai terbit ya. Ya, insya Allah sampai terbit gitu Pak Dokter. Ini karena banyak sekali, alhamdulillah ini semangat guru-guru PAI yang sedang melanjutkan S2 gitu Pak Dokter. Jadi ini juga mudah-mudahan bisa sangat membantu kami Pak Dokter. Syukur-syukur nanti guru PAI ini punya semangat untuk menulis. Karena saya punya gagasan dengan kawan-kawan, bagaimana pelajaran baca tulis Al-Quran itu ditulis sendiri dengan guru-guru PAI. Itu salah satunya Pak Dokter. Betul, setuju. Mungkin seperti itu sekedar pengantar dari saya Pak Dokter. Sekali lagi terima kasih sekali. Mohon kepada kawan-kawan semua kita simak bareng-bareng nanti pemaparan dari Pak Dokter. Mudah-mudahan Pak Dokter kedepannya kita bisa programkan berkala ya Pak Dokter untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Siap, insya Allah. Terima kasih sekali Pak Dokter. Kurang lebihnya mohon maaf kawan-kawan. Saya Heri, Bila Taufik wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eko Widianto MPD. Selanjutnya kita sampai pada acara inti kita, yaitu kita beri sambutan hangat untuk pemateri kita, Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Misno, SHI, SEI, ME, MH, MPD, yang akan menyampaikan materi inti pada webinar kita malam hari ini. Sebelum beliau memulai, terlebih dahulu saya bacakan profil singkat dari beliau. Beliau adalah dosen, seharian beliau adalah dosen di STID Sirojul Falah Bogor, kemudian juga beliau selaku Direktur P3M STID Sirojul Falah Bogor, kemudian beliau juga aktif menulis dan beliau telah menghasilkan lebih dari 100 buku.
Terima kasih. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Dr. Misno untuk menyampaikan materinya. Silahkan, falyatafadhol Maskuroh. Ustaz, silahkan. Oke, terima kasih. Suara saya, ini saya terlihat ya. Screen saya terlihat ya, jelas ya. Jelas masih ini Ustaz, masih hitam. Oh iya, ini masih hitam ini ya. Oh iya, berarti sudah ini ya Ustaz ya. Nah, sudah Ustaz. Kelihatan ya. Masya Nah, Allah. ini apa namanya? Ini juga cukup bagus nih apa? Zoom-nya ini. Dia ada edisi baru. Tadi saya mau buat yang di sampingnya biar kelihatan, tapi nggak apa-apa lah. Seperti ini aja nggak apa-apa ya. Biar kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar lah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال الله عز وجل أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Wa qala aidan qayyidul ilma bil kitab. Wa fi rawahu ya'nil Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-tayyibah. Wa fi hadhihi al-lailah ana sa'idun jiddan limadha lianna hadhihi al-laila sanabhas yata'allaq bi manhajul kitabah khasatan yakni lil mudarisin fi Indonesia. The first, let's thank to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. He is Lord of the world. Peace and praise to be constant to the last messenger, the true idol, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, to his family, to his followers, to his sahaba, and also to all companion until to the dawn day. Ladies and gentlemen, thank you very much for your attention, and extremely today I'm very happy because we can talk about the literacy. I think our topic is important for us as a teacher. Why? Because the teacher, I think today not only talk about the teaching, but we can talk about the research, also talk about the writing, reading, and other activities. Oke, terima kasih untuk semuanya Ibu dan Bapak sekalian, terutama yang saya hormati pengawas dari Akpai, ketua ya, dan juga pengawas di Akpai Mesuci ya, luar biasa sekali. Saya tersanjung kecil orang awak, tersanjung sekali bisa hadir dan bisa diskusi dalam kita sebut saja sharing pada hari ini. Demikian juga
untuk Ustadz Kandidat Dr. Lukman Hidayat MPD. Terima kasih ya. Mudah-mudahan tadi semangat kita untuk menulis itu terus kita lanjutkan gitu ya. Kita lanjutkan. Kenapa? Kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31 terkait dengan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, kemudian juga di surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Demikian juga ya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai ya, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Dan kita sebagai manusia tentu saja ya kadang itu lupa gitu, sehingga dalam tulisan hendaklah ya qayyidul ilma bil kitab. Naam. Dan kita juga sebagai manusia ya bahwa idamatal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak didik kita, peserta didik kita, siswa kita, murid kita, santri kita, mahasiswa kita, itu insya Allah ketika bermanfaat itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal jariah ya, amal ya yang dia akan terus mengalir pahalanya. Baik, Ibu-Bapak sekalian, teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menjadi guru pendidikan agama Islam atau PAI smart dengan menulis ya. Ini menulis untuk karir, keabadian dan cuan. Ini sebenarnya urutannya itu ya bebaslah dari mana saja ya, tapi kita punya yang di tengah tentu saja, writing for the eternity ya, menulis untuk keabadian. Artinya abadi dalam artian amal baik kita ya. Tulisan kita itu akan abadi selama masih ada kertasnya, selama masih ada websitenya, selama masih ada media tulisan tersebut ya. Oke, tadi kita bicara tentang bagaimana sebenarnya karena topik kita itu adalah terkait dengan pendidik ya atau guru yang smart, maka mungkin saya awali sekilas dengan bagaimana sebenarnya menjadi guru yang tadi smart tentu saja. Nah, is the education problem in Indonesia, tadi Pak Ketua Rangka Pengawas sudah menyebutkan tentang hasil dari penelitian di PISA 2015 yang menunjukkan bahwa 50% tingkat kemahiran membaca itu kurang sekali gitu di Indonesia. Sementara seperempat remaja 15-19 itu juga menganggur. Kemudian dari SPK PAUD itu juga hanya 30%. Teacher qualities-nya ini menjadi permasalahan dan juga unrelevant kurikulum. Jadi saya juga memiliki semangat ini, kebetulan disertasi saya tesis di MPD dengan di persiapan disertasi yang doktor pendidikan ini juga fokus kepada sebenarnya peningkatan dari kualitas guru. Salah satunya adalah ya guru itu bukan hanya mengajarkan materi yang orang lain tulis ya, tetapi yang guru itu tulis, yang guru itu pahami ya, sehingga kemudian bagaimana learning sistemnya, ini pembahasan di berikutnya. Nah, kemudian ketika bicara tentang jumlah guru dan tenaga kependidikan, memang kalau kita lihat bahwa ya jumlahnya cukup banyak, tetapi berdasarkan kualitas itu ya mungkin perlu terus ditingkatkan. Ya, salah satunya dari sisi linearitas guru, kemudian juga kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan juga sosial. Ya, in the other hand, digital problem ini juga tingkat melek teknologi ya. Ini kita belajar nulis nanti dari mulai yang manual sampai yang digital, tentu saja mudah-mudahan waktunya nanti cukup ya. Kemudian what is creative ya, tadi ada smart, salah satu indikator dari smart itu adalah kreatif, pasti ya. Ini bukan mengajari anak meri atau anak angsa berenang gitu ya, tapi ya kita sharing bahwa yang namanya kreatif itu berarti seseorang yang memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan, artinya melahirkan, berinovasi ya dari beberapa hal yang sudah ada. Nah, kemudian kreatif sendiri juga bermakna bersifat daya cipta. Ya, ini kaitannya dengan relating to or involving the imagination or original ideas, especially in the production of an artistic work.
ya. Jadi yang namanya kreatif, guru itu harus kreatif, termasuk juga dalam mengajar. Nah, kebetulan sekarang ini saya di dosen tetapnya di program Pascasarjana Pendidikan Agama Islam. Jadi bagaimana nih sebenarnya seorang guru itu harus betul-betul ya kreatif gitu ya. Nanti salah satu kreatifnya itu adalah dengan apa? Menulis tentu saja. Nah, tadi ada kreatif, and the second is innovative. What is innovative? Innovative itu adalah of a product or idea, a trends, ya, featuring new method, advanced and original. Jadi inovasi itu sesuatu yang bisa berupa produk ataupun ide yang biasanya itu adalah sesuatu yang high level, kemudian juga original. Artinya dia itu unik ya, beda dengan yang lainnya. Nah, ketika bicara tentang inovatif juga bicara tentang memperkenalkan sesuatu yang baru bersifat pembaruan atau kreasi baru. Nah, berarti kalau guru itu inovatif, berarti dia harus sifat inovasi dari seorang guru dalam proses pembelajaran, dalam mungkin literasinya, dalam mungkin nanti sampai kepada publikasinya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting, apalagi sebagian besar kalau yang di ASN itu nanti kenaikan pangkat dan sebagainya itu mau tidak mau gitu ya. Nah, how to be creative teacher, ya tadi ada smart teacher, creative teacher itu ya mulai dari kita itu jangan membatasi sesuatu yang apa ya, sesuatu yang seolah-olah itu aduh kita akan jauh, kita akan mungkin di apa namanya itu tadi itu di 3T gitu, aduh kita teknologi susah, ini susah gimana Pak gitu ya. Nah, tidak seperti itu, pokoknya ignore limitation, pokoknya dobrak keterbatasan itu. Kenapa? Karena justru prestasi itu adalah ketika berada pada sebuah keterbatasan ya. Hambatan itu sejatinya adalah sebuah jembatan. Challenge assumption, ya ini juga menjadi hal yang penting bagaimana kita menjadikan segala sesuatu itu challenging, ya. Kemudian define the problem, nah, dia bisa mengetahui oh masalahnya ini, masalahnya mungkin kenapa sih siswa-siswa itu nggak suka baca? Ya mungkin karena fasilitasnya, ya mungkin juga karena gurunya bisa jadi gitu ya. So give them time and be human, kemudian assess creatively and strengthen connection ya. Jadi ini bagian bagaimana kita menjadi seorang guru yang kreatif. Ya, ini beberapa contoh dari to be innovative teacher ya, mulai dari blended learning, kemudian juga ada feedback, kemudian active learning and others ya. Ada juga nanti flip the classroom, personalized learning, project based learning, inquiry based learning, peer teaching, dan juga jigsaw and the other method teaching ya. Jadi banyak sekali cara untuk betul-betul kita itu menjadi seorang yang kreatif, seorang yang smart. Salah satunya adalah dengan menulis gitu ya. Jadi kalau guru yang kreatif itu dia memiliki belief, keyakinan, akidah, tauhid, kemudian super motivation, yes, like Jack Ma said, today we not need the dream. Ya, saat ini kita tidak membutuhkan mimpi ya, mimpi yang besar, tapi yang kita butuhkan adalah super big dream gitu ya. Jadi mimpi yang super besar gitu ya. Kalau tanya saya, dulu tuh saya punya motivasi itu, saya itu harus menulis buku itu minimal itu 5 kali dari usia saya misalnya gitu ya. Nah, jadi 5 kali. Jadi kalau itu hitung saja misalnya usia itu 60 lah ya. Dari 60 kali 5 berarti 300 gitu ya, 300 buku. Dan alhamdulillah di notebook saya ini sekarang sudah ada sekitar 325. Ya, yang diterbitkan beberapa itu sekitar 200-an lah gitu ya. Jadi ditingkatkan lagi nih. Jadi target itu 500 judul buku itu harus selesai targetnya itu dalam sebelum usia 50 tahun lah gitu ya. Jadi biar nanti 50 gitu ya. Jadi ini menjadi hal yang penting. So guru inovatif juga dia pasti open minded, kemudian long life learning, dan juga big motivation ya, super big motivation. Ini ketika kita bicara tentang menjadi guru yang smart, karena topik kita kan hari ini tentang menjadi guru yang smart. And then nah, salah satu dari indikasi guru yang smart itu adalah dengan menulis ya. Nanti menulis artikel, menulis mungkin tulisan populer, menulis buku teks, menulis buku pengayaan,
buku penunjang, atau mungkin makalah-makalah biasa. Tadi ada banyak yang sedang S2 mungkin juga bisa nanti konsultasi untuk tesisnya dan juga disertasinya. Ya kebetulan saya juga ya tahadus bin nikmah gitu ya, kayak nulis bantuin teman tesis itu kayaknya lebih dari 50 kayaknya gitu ya. Jadi insya Allah udah apalah, kebetulan kayaknya lebih 100 ya, kebetulan memang ngajar selama ini di S2, jadi paham ya kalau nulis tesis itu seperti apa gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan fokus dulu kepada menulis ya, bagaimana sih sebenarnya menulis buku itu ya. Nanti mungkin bisa saya percepat supaya nanti bisa lebih ini juga boleh juga gitu ya. Oke ya. Nah, kita mulai dari, jadi ketika ditanya Ibu dan Bapak sekalian, ya, baik. Nah, kita mulai dari sini nih, ya. Jadi ketika ditanya bagaimana sih sebenarnya awal untuk menulis, gitu ya. Nah, kalau seorang guru atau dosen itu relatif lebih mudah. Ya, nanti kalau yang fiksi juga mudah juga, gitu ya. Karena menulis itu dia bukan sebuah istilahnya itu bakat gitu ya, tapi dia adalah sebuah keterampilan. Jadi bisa dipelajari gitu ya, bisa dipelajari gitu. Walaupun nanti mungkin dari awal juga kelihatan, saya ingat sekali ketika SD itu saya memang suka nulis gitu ya, sehingga sampai sekarang memang ya suka nulis gitu ya, apalagi dengan artificial intelligence itu lebih mudah lagi, memudahkan lah gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara kita menulis, diawali dengan apa? Nah, kalau Ibu dan Bapak sekalian mengajar itu kan ada RPP. Ya udah, kita berangkat dari RPP saja gitu ya. Ini bukunya yang buku agak-agak serius ya. Kalau Ustaz Lukman biasanya sukanya yang agak sedikit fiksi gitu ya, tulisan-tulisan motivasi dan sebagainya. Enggak ada masalah, sama juga ya. Enggak sama, cuma ini kebetulan nanti saya fokuskan kepada tulisan yang sifatnya itu bisa menjadi pengayaan dari mata pelajaran yang kita ajarkan ataupun mata kuliah gitu ya. Jadi kalau di sekolah dasar, menengah gitu ya, di atas itu kan ada RPP. Kalau di perguruan tinggi itu ada RPS. Jadi mudah sekali kalau kita mau nulis misalnya materi-materi tentang sejarah kebudayaan Islam misalnya. Atau mungkin kalau PA itu kan banyak banget gitu kan ya. PA itu kan gabungan dari semuanya. Artinya berarti kita bisa mulai dari yaudah RPP-nya kita lihat. Nah, dari RPP itu kemudian nanti kita buat outline. Kenapa? Karena yang paling utama nanti menulis buku itu biasanya outline. Kalau beberapa penulis senior itu outline itu sudah ada di kepala gitu ya. Jadi kalau saya mau menulis tentang misalnya saya menulis tentang keperadaban Islam di Andalusia misalnya, atau mungkin tentang akidah misalnya, atau mungkin tentang Al-Quran misalnya, atau mungkin tentang hadis misalnya, atau mungkin tentang kisah. Saya menulis juga, kebetulan saya sertifikasi guru itu tahun 2008 gitu ya, IPS kebetulan waktu itu gitu ya. Kemudian 2010 sertifikasi dosen gitu. Jadi saya nulis dulu itu buku pengayaan IPS untuk remaja. Jadi lebih banyak cerita-cerita kayak dunia persilatan lah kayak gitu zaman dulu itu ya, karena seneng anak-anak itu cerita seperti itu gitu ya. Nah, jadi mulai dari kita lihat dari RPP atau RPS-nya, kemudian outline. Jadi kalau umpamanya buku biasa nggak ada kaitan dengan mata pelajaran, ya berarti langsung ke outline. Jadi kita akan buat outline-nya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Jadi mulai dari membuat outline, kemudian menulis pendahuluan, kemudian nanti ada review dan editing, kemudian menulis bagian bukunya, ya per bagian maksudnya, kemudian editing lagi, kemudian review lagi, sampai revisi akhir gitu ya. Jadi mudah banget gitu ya, mudah sekali kalau untuk menulis, apalagi nanti kalau menulisnya artikel atau populer dan sebagainya gitu. Nanti menulis fiksi juga sama. Menulis fiksi juga dia istilahnya itu ada outline-nya. Kenapa? Misalnya tokohnya seperti apa, latarnya seperti apa, kemudian dialog-dialognya, kemudian latar budayanya, mungkin latar ideologinya, kemudian juga mungkin alur ceritanya ini mau kemana gitu kan ya. Nah itu juga tetap saja perlu adanya outline. Nah nanti di bagian pendahuluan, review, editing, menulis dan seterusnya kita akan bahas di berikutnya. Oke, nah jadi ini kan yang pertama tadi ya. Jadi kalau ditanya RPP dengan RPS anggap saja sudah ada. Ketika ditanya kalau saya mau menulis, baik itu menulis artikel jurnal populer gitu ya, ataupun buku setebal apapun, maka kita mulai dari membuat outline. Nah, jadi di outline ini kita akan bicara tentang tema
ya tema dari sebuah buku. Saya mau menulis apa nih gitu ya. Saya mau menulis tentang apa, temanya apa. Mungkin kalau mau ditambahin dengan judul boleh juga, tapi judul itu biasanya terakhir ya. Judul itu terakhir. Tapi kalau untuk sementara tulis judul juga boleh. Terakhir kemarin saya waktu di Tanjung Bintang ya, itu nulis tentang keluarga Samara digital gitu ya. Karena kita bicara tentang keluarga Samara digital, berarti ya outline-nya itu seperti ini, seperti ini. Nanti mungkin kita kasih contohnya gitu ya. Nah, jadi dalam menentukan tema dan judul buku, itu di situ ada menulis outline-nya itu dengan menulis pendahuluan itu dia kelihatan ya. Jadi dari mana nih sebenarnya gitu ya, awalnya itu outline-nya. Kemudian ada review dan juga editing. Jadi nanti kalau nulis itu jangan khawatir salah, jangan khawatir mungkin tidak bagus gitu. Aduh Pak, saya kayaknya nggak bagus banget, debat jelek banget gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena nanti ada sesi untuk mengedit ya, mereview. Itu jadi review dan editing itu jangan khawatir. Ini sama juga nanti kalau menulis tesis juga sama. Ya, saya ingat sekali waktu menulis tesis, waktu menulis disertasi itu waktu disertasi itu 500 halaman, kemudian review itu kayaknya lebih dari 100 kali gitu ya. Baca lagi, diulang lagi, perbaiki lagi, perbaiki lagi. Jadi itu udah nggak aneh lah gitu ya. Jadi udah biasa seperti itu. Nah, jadi mulai dari menentukan tema dan judul buku. Apa pertimbangannya? Ya kita pahami dulu. Pertama, tema itu ya gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat sebuah tulisan atau buku. Jadi saya mau menulis tentang apa nih gitu ya. Misalnya nih saya mau menulis tentang saya nulis dengan mahasiswa juga itu tentang menjadi guru yang dirindukan siswa misalnya gitu ya. Pokoknya atau mungkin menjadi guru bintang 5 gitu kan ya. Jadi gimana sih? Oh, berarti saya mau bikin tentang guru. Berarti fokusnya kepada guru yang PAI yang tadi yang smart itu kayak seperti apa sih? Nah, mungkin smartnya itu juga bisa kita jadi singkatan. Smart itu misalnya dia soleh gitu ya. Kemudian tadi M-nya itu mungkin mandiri, kemudian A-nya itu mungkin adaptif dan sebagainya. Jadi ada gagasan pokok dan juga ide pikiran. Kemudian topik. Nah, topik ini biasanya gagasan yang lebih detail dari sebuah tema, utamanya biasanya penjabaran dari tema utama. Jadi kalau sekali lagi kalau ditanya dari mana Pak saya mau mulai menulis, ya dari tema dan topiknya. Baru nanti judul belakangan. Judul itu perincian dari tema yang lebih spesifik, menyiratkan permasalahan yang akan dibahas. Nah, itu kayaknya udah tahu semuanya lah ya. Makanya nanti mungkin saya akan percepat juga, nanti lebih banyak diskusi, lebih enak kayaknya ya. Nah, ini tema, ini topik, ini judul ya. Jadi tema lebih umum mencakup topik dan judul. Nanti kita bisa langsung kasih outline-nya. Nah, pilihan tema buku ya ada fiksi, ada non fiksi, ada faksi juga. Ya, kalau dalam rumpun ilmu itu ada saya nyebutnya dengan ilmu-ilmu kauliyah, kemudian ilmu-ilmu kauniyah, kemudian ilmu-ilmu akliyah ya. Nah, ini pilihan lah gitu. Jadi saya mau menulis apa nih pilihan tema bukunya gitu kan ya. Nah, kemudian kalau ini bisa kauliyah itu berarti ilmu yang sumbernya dari teks, kemudian kauniyah itu berarti tafakur semesta. Kalau akliyah itu berarti dari pikiran, ide, gagasan manusia. Nah, ini untuk guru saya yakin sangat dipahami sekali. Nah, ini yang pertama paling penting. Tadi kan tentukan tema dan topiknya. Nah, gimana caranya gitu ya? Pertimbangannya adalah bidang ilmu yang dikuasai. Ini untuk awal ya, walaupun nanti kalau yang penulis dalam, saya pengen nulis challenging gitu ya. Misalnya nih ya, misalnya saya mau menulis cerpen tentang Palestina gitu ya. Padahal kita belum pernah ke Palestina tuh. Banyak teman-teman yang mereka nulis cerpen tentang Palestina tapi belum pernah ke sana gitu. Jadi imajinasinya itu tinggi ya. Tapi secara umum kalau ditanya Anda saya menulis apa nih Pak? Saya bingung Pak menulis apa. Jadi udah bidang ilmu yang dikuasai itu apa? PAI. PAI itu banyak banget di dalamnya gitu ya. Jadi bidang ilmu yang dikuasai itu yang pertama. Yang keduanya adalah hobi dan passion. Ya, artinya suka gitu ya. Misalnya sebenarnya awal dari bidang akademik saya itu sebenarnya Islamic law ya, hukum Islam. Kemudian setelah hukum Islam tambah lagi dengan ekonomi ya, S1 S2-nya juga. Kemudian terakhir kemarin karena home base-nya itu di S2 PAI, akhirnya S1, kemudian S2-nya kemarin sekarang lagi proses yang S3 lagi untuk yang PAI. Jadi saya ngambil PAI ya, Pendidikan Agama Islam gitu. Karena ya kalau itu sebenarnya lebih ke arah
awalnya kebutuhan, tapi lama-lama enak juga gitu ya. Jadi saya itu punya greget, aduh ini guru-guru PA ini harus betul-betul paham, harus kalau bisa harus nulis gitu. Makanya saya kasih kesempatan ini untuk peserta semuanya yang mau menerbitkan di kami, terutama di saya gitu ya. Nanti kalau kita buat semacam antologi misalnya menjadi guru PAI idaman gitu ya, saya kasih gratis lah, free lah gitu ya. Nanti Pak Ustadz Lukman boleh jadi koordinatornya gitu ya. Kemudian pragmatis ada juga nih. Jadi nulis itu tadi ada yang bidang ilmu yang dikuasai, ada hobi dan passion. Tadi saya hukum Islam, kemudian ke ekonomi, kemudian ke pendidikan. Tapi sebenarnya saya itu suka antropologi gitu ya. Saya suka sejarah, saya suka antropologi, saya suka traveling gitu ya. Itu saya suka gitu ya. Atau tempat-tempat yang agak-agak eksotik gitu ya, kayak mungkin di Machu Picchu gitu ya, atau mungkin juga di Angkor Wat gitu ya. Kayak gitu-gitu saya suka gitu ya. Jadi kalau nulis itu enak gitu ya. Nah, pragmatis ini misalnya sekarang lagi rame tentang ini nih, ini guru harus juga. Ini lagi rame tentang judi online nih gitu ya. Atau mungkin kemarin ada tentang child free gitu ya. Atau mungkin kemarin tentang pilkada gitu ya. Walaupun jangan ke politik banget lah ya, tapi bebas sih ya. Artinya yang penting mencerahkan lah gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginan pasar apa sih yang sebenarnya laku gitu. Nah, sesuai dengan keinginan pasar tadi kan kita topik kita itu tema hari ini kan tentang cuan ya. Saya bisa memastikan bahwa dengan menulis itu memang betul-betul bisa menghasilkan uang. Nanti kita bisa diskusi ya lebih detailnya. Jadi sekali lagi pertimbangan memilih tema ini adalah bidang ilmu yang dikuasai, kemudian hobi dan passionnya, kemudian pragmatis. Ya boleh juga silahkanlah yang mau yang mana gitu ya. Nah penggunaan bahasa ini penting. Tadi kan ya jadi ketika kita mau nulis, ini kita mau nulisnya itu yang mau baca itu siapa gitu ya. Yang mau baca itu siapa? Makanya bahasa formal, ada semi formal, ada populer. Saya bikin buku dari mulai yang sangat formal, tentu saja buku-buku mulai dari skripsi, tesis, disertasi yang saya terbitkan di beberapa penerbit, ya kemudian bikin buku-buku teks mata pelajaran, kemudian juga buku teks perguruan tinggi mata kuliah gitu ya, terutama nanti yang paling banyak tuh di metode penelitian gitu ya. Nah, berarti itu otomatis bahasa itu formal. Tapi ada juga beberapa menggunakan, misalnya saya nulis buku di penerbit Gramedia juga tentang dahsyatnya salam, itu juga menggunakan bahasa lebih semi formal ya. Populer atau mungkin juga ada sedikit bahasa bahasa gaul juga gitu ya. Saya nulis dengan teman itu tentang sekuler lugue n, nah gitu ya. Tulisan saya juga banyak juga yang di website saya atau di blog saya itu juga beberapa menggunakan bahasa populer. Jadi mau nulis yang mana nih, nanti nulis untuk orang dewasa sama nulis anak-anak ya berbeda gitu ya. Jangan disamakan gitu penggunaan pilihan bahasa, apalagi nanti kalau pilihan diksi. Wah, ini kalau yang sastra itu pasti pilihan diksinya, pilihan penggunaan katanya itu akan menarik sekali gitu ya. Nah, pertimbangan menentukan judul tadi, fiksi itu biasanya bikin orang penasaran gitu ya. Kemudian juga ada istilah khas di buku. Jadi kalau kita bukunya misalnya tuh kemarin tuh ya, banyak ada ayat-ayat cinta, kemudian mungkin ada Laskar Pelangi, kemudian juga macam-macam lah, banyak novel itu kan dia ceritanya itu pakai bahasa itu khas. Mungkin kalau di Terelia itu ada pergi, ada pulang, ada hujan, banyak lah gitu ya. Jadi yang unik dan bikin orang itu penasaran. Ada juga non fiksi, biasanya itu dia jelas, spesifik, singkat, padat dan fokus. Kalau faksi biasa mudah dipahami dan populer. Tapi buku saya yang tentang sekulerisme itu dia sebenarnya lebih ke arah faksi ya, karena dia ada cerita-cerita yang termasuk juga yang Road to Zawaj diterbitkan di Kertas Sentuh di Jawa Timur, itu juga dia sebenarnya populer, ada sedikit kayak campuran fiksinya juga. Nah, mulai dari menulis outline ini. Jadi kalau tadi ditanya gimana cara menulis outline buku, ya gampang lah ya gitu. Jadi bisa pakai mind mapping, bisa pakai daftar pustaka sementara, bisa juga kita buat coret-coretan. Outline-nya itu kan garis panduan awal nih. Saya mau menulis tentang apa nih ya, misalnya saya kasih contohnya di sini. Ya jadi untuk menulis outline ini bisa menggunakan mind mapping, bisa menyusun daftar isi ataupun membuat coretan awal.
ya, mind mapping udah tahu lah ya guru itu ya seperti ini. Misalnya saya mau menulis tentang time management for teacher misalnya gitu ya, pengelolaan waktu oleh guru gitu ya. Nah berarti apa nih? Ini ada kesini, ada work life balance-nya, well-being-nya, ada supervisinya, ada big picture-nya, kemudian ada ergonomiknya, ada communication-nya, ada monitoring-nya, ada clarity-nya. Jadi ini ya mind mapping lah ya gitu ya. Jadi kita buat tulisan di tengah. Saya biasa kalau ngajar juga begini biasanya itu. Kalau ngajar pakai papan tulis itu saya buat tulisan di tengah, kemudian kiri, kanan, atas, bawah itu pembahasan satu-satu. Tapi kalau buku ya otomatis nanti pada bagian ini dia akan menjadi sebuah subbab ya ataupun bab-bab tertentu nanti baru ini ada subbab-subbabnya gitu. Jadi mudah banget gitu ya, nggak sulit lah untuk itu ya. Kadang saya juga pakai semacam daftar pustaka. Nih buku saya tahun 2014 ya. Diterbitkan di Jakarta itu Menjadi Muslim Mandiri. Jadi ketika saya mau nulis buku tentang menjadi Muslim mandiri, maka saya bicara tentang mandiri secara akidah, mandiri secara ibadah, mandiri secara muamalah, mandiri dari sisi pemikiran, mandiri finansial juga, itu Muslim mandiri gitu ya. Ya ini kan terbatas gitu ya. Jadi tinggal kita explain lagi, kita istilahnya itu kita breakdown lagi menjadi bagian-bagian yang lebih detail lagi ya. Kadang saya juga menggunakan daftar isi sementara ini buku saya yang diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama, judul itu Menggenggam Nusantara. Jadi ketika bicara tentang Menggenggam Nusantara itu saya bicara tentang ya udah pendahuluan dulu tentang bagaimana besarnya bangsa Indonesia ini gitu ya. Ini juga saya lagi proses juga, saya menulis buku pertama dulu itu Menaklukkan Asia, Pustaka Ama, kemudian Menggenggam Nusantara itu di Gramedia, kemudian dalam proses untuk menjangkan Nusantara. Ini belum selesai nih dalam proses nih. Jadi ketika bicara tentang menggenggam Nusantara, berarti saya bicara tentang karena menggenggam itu dalam konteks bisnis gitu ya. Kenapa harus jadi entrepreneur? Kemudian Nusantara di masa lalu, masa kini, dan masa depan tuh kayak gimana kira-kira ya. Kemudian menggenggam Nusantara, kemudian karakter dari sang penggenggam Nusantara itu mungkin dia memiliki belief, ya, memiliki spiritualitas, memiliki ibadah yang sahihah, muamalah syariah dan seterusnya. Ini contoh saya. Nah, nanti jangan khawatir, ini dia akan kita rubah, kita akan istilahnya itu edit dan review. Jadi jangan khawatir ya, ini hanya sebagai panduan. Nanti kan ada merevisi outline. Jadi revisinya itu nanti dari mulai bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau buku formal, penggunaan istilah unik dan khas, kemudian tanda baca. Di sini bisa revisi secara logika dan revisi juga dari sisi novelty-nya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan khawatir salah ketika kita awal menulis buku, karena nanti ada sesi atau ada tahapan review editing gitu ya. Nah, kemudian menulis pendahuluan buku. Jadi nanti sudah ada temanya, sudah judulnya, berarti kita bicara tentang pendahuluan. Ingat bahwa pendahuluan buku itu adalah gerbang atau pintu gerbang menuju isi buku, sehingga dia harus unik, dia harus istilahnya itu menstimulus, merangsang orang itu untuk terus membaca gitu ya. Dia akan mengantarkan pembaca pada masalah yang akan dibahas ya, dan isinya biasa overall adalah pembahasan buku ditambah fakta dan juga data yang akan dianalisis. Ini kalau nulis skripsi, nulis tesis, nulis disertasi juga sama, makanya ada pendahuluan gitu ya. Tapi nanti porsinya berbeda-beda. Kalau buku itu sebenarnya hanya ingin mengantarkan bahwa buku ini akan membahas ini gitu ya. Kalau di tesis kan sama, di disertasi juga sama. Jangan sampai kalau kita nulis tesis ya judulnya misalnya A gitu ya, ternyata di pendahuluan itu udah dibahas, sudah selesai gitu ya. Tidak seperti itu. Kenapa? Jadi dia itu mengantarkan pembaca kepada permasalahan yang akan diteliti. Nah, itu adalah pendahuluan buku gitu ya. Nah, kemudian menulis pendahuluan, ya ini yang paling penting ya, paling penting nih. Jadi kadang itu, aduh pas saya menulis itu kayak gimana, nggak tahu gitu. Padahal teorinya itu adalah mulai dengan apa saja yang ada di kepala gitu. Ingat tadi kan ada sesi revisi gitu ya. Boleh mengawali dengan kata pepatah, dengan pantun, dengan kata-kata bijak, mungkin ayat kitab suci ataupun juga hadis, itu bisa menjadi pertimbangan. Dan juga nanti gunakan kata-kata pancingan untuk memulai ya, dan jangan lupa agar lebih ilmiah atau agar lebih kredibel biasa ditambahkan dengan fakta dan data yang valid tentu saja ya. Ini tips untuk menulis pendahuluan. Nah, hambatannya biasanya itu kadang kalau pertama nulis itu pengen, aduh saya pengen langsung bagus nih ya, padahal tadi ada proses editing ya, bingung mulai dari mana
Diawali saja dengan menulis apa saja yang ada di kepala. Misalnya saya mau menulis buku judulnya ini, saya mau menulis tulisan tentang ini, saya mau menulis artikel tentang ini. Tapi saya nggak tahu nih mau nulis tentang apa. Yaudahlah saya nulis ini dulu aja. Seingat saya pembahasannya ini ya di outline juga urutannya begini. Berarti saya urutkan seperti ini saja gitu. Nanti bolehlah ditambah dibantu dengan ChatGPT gitu ya dan sebagainya. Boleh seperti itu ya. Nah, kemudian tidak percaya diri dengan pendahuluan ya. Jangan khawatir akan ada proses perbaikan. Jadi tulisan ya tadi kalau saya nulis itu di buku itu ada 325-an editor ya, saya ngedit buku itu lebih dari sekitar 225 buku. Saya edit, saya baca, saya perbaiki, saya tambah, saya kurangi dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau baca buku itu udah apalah gitu ya. Udah tahu arahnya ke sini gitu ya. Jadi sekitar 225 di editornya. Boleh lihat nanti faktanya itu di Perpusnas lah, ketik aja nama saya gitu ya. Bolehlah di situ ya. Nah, kemudian kurang fakta dan data, maka membaca, surfing internet, aduh sekarang sudah ada artificial intelligence, itu udah nggak ada alasan lagi ya. Kalau yang nggak tahu ya nanya lah ya. Nanya dengan belajar, nanti boleh tanya ke Ustadz Lukman gitu ya. Pakarnya beberapa teman ini mahasiswa saya itu nulis buku itu hanya 24 jam itu selesai nulis buku itu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Menulis bagian-bagian buku ini jangan lupa kita harus ingatkan kembali karena kita adalah guru PAI Pendidikan Agama Islam ya lillahi ta'ala summa di dunia. Luruskan niatnya, kemudian nikmati proses, ini yang paling penting nih. Pertama semangat banget gitu ya untuk nulis gitu, lama-lama aduh mulai lemes nih gitu ya. Nah, kalau kita niatkan ya, kemudian kita nikmati prosesnya, menulis adalah ibadah, mungkin tadi dapatkan uang ya nggak apa, why not gitu ya. Kita bantu teman dan lain sebagainya, itu sangat mungkin sekali. Dan fokus tujuan jelas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, menghasilkan buku, penghasilan dan juga kepuasan atau mungkin kita sebut dengan eksistensi gitu ya. Eksistensi, jangan sampai nanti kita itu tadi idza matal insan udah meninggal udah aja nggak ada bekasnya sama sekali gitu ya. Nggak ada jejak digitalnya. Nah, ini menikmati proses menulis itu kuasai materinya, kuasai teknik penulisannya, tulis, dan tulis. Ya, nah kalau masih bingung juga ya merujuk ke outline awal. Jadi nanti yang penting pertama itu buat outline-nya. Makanya kalau saya sering sekali membuat kelas untuk menulis. Nanti kalau ibu dan bapak sekalian ini mau buat saja gratis lah, free gitu ya. Syaratnya itu cuma satu, bukunya itu syaratnya itu cuma satu, itu niat untuk menulis buku dan bisa diterbitkan. Itu sajalah. Itu mungkin bagian dari mudah-mudahan menjadi amal soleh lah gitu ya. Nah, bekali dengan referensi yang sebagai bahan mentahnya, matikan backspace, menghapus tulisan, spell checkernya juga, membuat target buku pekanan, bulanan, tahunan, menulis bebas sesuai gaya Anda. Nanti mau menulis yang mana nih? Ya, merujuk ke outline buku, referensi dan sumber tulisan ini ya namanya guru kan beberapa tulisan itu kadang harus ilmiah ya, jadi dia harus bersumber. Nah, sekarang dengan Perplexity, dengan ChatGPT, dengan Genie.ai, semuanya sudah gampang banget gitu ya. Oke, ini matikan keyboardnya. Jadi untuk apa namanya backspace-nya. Jadi kalau ngetik udah kalau masih susah ngetik ya udahlah sekarang bisa pakai voice to text gitu ya, atau mungkin kita rekam kemudian jadi tulisan, itu juga sangat mungkin sekali gitu ya. Nah, terus juga bilang, aduh saya tidak tahu lagi apa yang mau ditulis gitu. Ya udah, saya tadi mau nulis tentang ini tapi saya lupa nih, tapi ingat saya nulisnya gini, tambahin aja seperti itu. Jadi gampang ya, matikan spell checkernya, membuat target juga, kemudian menulis bebas yang ada di kepala, nanti tinggal direvisi aja, nggak ada sulitnya gitu ya. Mengedit buku bagian 1 dan 2, ini editor dan proses editingnya, kemudian edit bahasa juga penting, ejaan, diksinya, kata, kalimatnya, tanda baca dan spasinya, sumber rujukannya, ilustrasinya, mungkin nanti kalau buku yang ilmiah itu atau tesis gitu ya bisa pakai Mendeley dan lain sebagainya ya. Ini juga tips untuk mengeditnya, ada eksis ya, ejaan dan diksi, kata dan kalimat,
spasi dan tanda baca, ilustrasi, sumber rujukan, dan baca berulang-ulang, random, scanning, dan juga skimming ya. Ejaan dan diskinya, kata dan kalimatnya, spasi dan tanda baca, ilustrasi dan gambarnya, sumber rujukannya, baca berulang-ulang. Nanti tenang aja, nih saya kasih ininya apa namanya bukunya ini soft copy dari materi ini kita kasih ya. Menulis daftar pustaka ini juga penting nih ya, kalau yang suka harus ada tulisannya juga, manfaatnya banyak sekali terutama nanti di skripsi, tesis, disertasi, jurnal, kemudian tulisan-tulisan ilmiah tadi juga bagus pakai daftar pustaka. Jangan seperti kita kayak waktu S1 dulu ya, tuh daftar pustaka kemana, dipakainya kemana gitu, banyak-banyakin gitu daftar pustakanya gitu, padahal yang dipakai itu paling cuma 5 atau 10 gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Saya yakin ini adalah guru yang digugu dan ditiru gitu ya, maka harus betul-betul bisa dijadikan tauladan dalam menulis dalam dunia literasi. Ini banyak contoh daftar pustaka tulisan gitu ya. Ini penulisannya, kemudian ini untuk daftar pustakanya banyak sekali, ini sangat teknis sekali, and ini kayaknya next ya Ustaz Lukman ya, writing book using artificial intelligence ya. Nanti saya kasihkan inilah ya. Ini saya pakai ChatGPT, kemudian saya pakai Gemini, pakai Scyspace, kemudian pakai Genie.ai gitu ya. And the last, let's write ya. Nah, ini nulisnya sama gitu ya, nulis untuk menggunakan artificial intelligence. Jadi intinya kalau kita mau nulis, ya sudah nulis aja gitu ya. Mau nulis tentang apa nih? Nah, kita bisa diskusi lebih banyak lagi terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis ya, yang itu sifatnya itu bukan hanya dari sisi istilahnya itu teknisnya, teorinya, tapi yang namanya menulis itu memang langsung praktek. Nah, hari ini kita mau kasih challenge, siapa nih yang mau nuliskan buku, nanti kita kasih gratis gitu ya, atau mungkin kita akan buat book chapter atau antologi tentang guru gitu ya, tentang guru. Saya juga nulis di blog saya itu tentang guru ya, cukup lama juga saya ngajar itu dari 2002 ya, 2002 kalau salah itu, 98 itu sudah mulai ngajar-ngajar MI waktu itu. Oke, 8.50 kayaknya Ustaz Lukman kita lebih banyak ya diskusi tanya jawab gitu ya, agar lebih semangat gitu ya. Nanti kalau kurang materi saya masih banyak juga, tenang saja gitu. Ya, let's discuss about how to write our book. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Dr. Misno yang telah menyampaikan materi tentang dunia tulis-menulis. Ustadz, ya memang kalau mungkin bagi Ustadz ini sangat mudah menulis itu seenak, semudah berbicara begitu kan, karena sudah terbukti karya-karyanya sudah banyak. Berikutnya kepada peserta webinar sekalian, kesempatan jika mau bertanya di sesi tanya jawab ini, silahkan disampaikan secara langsung, karena saya cek ini di kolom komentar belum ada pertanyaan, maka silahkan bagi peserta sekalian yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, silahkan. Ya, Pak Anton, silahkan. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali dari paparan yang telah Bapak sampaikan tadi tentang menulis buku ini. Tapi untuk tantangan di zaman sekarang ini, kalau saya prediksi Pak, untuk membaca yang offline itu agak terasa kurang diminat nih. Karena siswa-siswa mungkin sudah bisa membaca online dan sebagainya seperti itu. Menarik yang diterangkan Bapak tadi tentang cara menulis buku fiksi, non-fiksi, dan faksi tadi. Ya, dilanjutkan dengan review editing. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk mereview editing ini misalnya saja saya ini belajar mau menulis tentang guru ini. Ya.
Ah, kan menulis itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak tadi, harus dengan pengalaman diri seseorang dan karena hobi seperti itu, Pak. Nah, kalau dari fiksi ini, Pak, bagian-bagian mana saja yang harus kita kuasai seperti itu, Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, baik, terima kasih ya. Mudah sekali ya dalam artian itu. Kalau sebenarnya tadi bukan berarti karena saya udah biasa itu mudah. Sebenarnya nulis buku itu mudah gitu. Yang penting ada kemauan gitu ya. Misalnya Pak Anton nih, misalnya mau bicara tentang fiksi, ya mudah. Tadi pertama itu buat outline-nya. Oke, saya mau menulis tentang fiksi gitu ya. Mau topiknya tentang apa nih? Yang mau baca itu siapa gitu ya. Kita tanya gantian nih. Mau nulis tentang apa nih Pak Anton nih, misalnya yang fiksinya nih, tadi tentang guru. Kalau guru itu bisa dua sih, bisa guru yang fiksi, bisa guru yang apa istilahnya itu fakta gitu ya, non fiksi. Ya kalau guru yang non fiksi, berarti kita mulai menulis dari oke, saya anggap saja nih paling gampang itu saya mau menulis tentang buku, judulnya itu adalah Guru Bintang 5. Guru pintar ya. Guru bintang 5 itu ya. Guru bintang 5 artinya ya guru profesional lah, mungkin bahasa lainnya gitu. Guru profesional, guru yang teladan, guru yang dirindukan dan lain sebagainya, pokoknya guru yang profesional. Nah, ketika bicara tentang guru profesional gitu ya, maka berarti saya akan bicara tentang mungkin yang paling mudah itu adalah undang-undang Sisdiknas misalnya gitu ya. Undang-undang guru dan dosen maksudnya gitu ya. Jadi guru profesional itu seperti apa sih? Tadi misalnya itu dia memiliki profesional itu dalam bidang pedagogiknya, kemudian juga sosialnya, kita sebutkan satu-satu gitu kan ya. Nah, atau mungkin karena mungkin kita PAI, kita mungkin background itu adalah agama, kalau dalam pikiran saya ya mudah. Misalnya saya menulis tentang guru profesional. Nah, saya berarti kalau saya bicara guru profesional, berarti saya akan bicara tentang pertama itu personality dari gurunya, personalitas dari gurunya. Jadi mungkin saya agak cenderung berarti spiritualitas guru itu harus kokoh, harus kuat. Ya, motivasi, keinginan, kemauan, termasuk juga nanti istilahnya itu pendidikannya gitu, kemudian tahan banting, memotivasi itu kan. Jadi kita buat di tengah dulu tulisannya itu guru teladan, tulis tengah. Kemudian satu misalnya memiliki akidah yang kokoh misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu memiliki kompetensi ya pedagogiknya, kompetensi sosialnya, profesionalnya. Nah, itu mau yang mana? Mau yang kaku, bukan kaku artinya yang tulisan formal, atau mungkin mau tulisan yang sifatnya itu populer. Nah, gitu ya. Itu kalau yang non fiksi. Kalau fiksi itu kan dia imajinasi, gitu ya. Mudah lah, gitu ya. Misalnya nih, kebetulan riset saya itu di Baduy ya. Misal ini kan fiksi ya, jadi fiksi kan bebas gitu ya. Fiksi misalnya, walaupun mungkin ada berdasarkan fakta juga. Misalnya saya mau menulis tentang perjuangan seorang ya orang Baduy dalam itu yang dia itu ingin mengajarkan baca tulis untuk anak-anak Baduy itu, tapi ternyata dilarang oleh kepala sukunya. Konflik kan, dia sampai itu bukunya itu dirampas, kemudian juga alat-alat tulisnya itu dirampas, dibakar. Itu konflik itu lebih banyak lagi gitu ya. Jadi kalau fiksi saya lebih cenderung, sebenarnya saya juga sangat mudah sekali membuat fiksi. Misalnya tadi guru, oke, saya mau nulis tentang guru ya di Baduy misalnya gitu kan ya. Kemudian atau di komunitas di masyarakat lah gitu, yang mungkin dia nggak tingkat pembelajaran itu kurang gitu ya. Nah, kita cerita mulai dari awal. Jadi ada kronologinya tuh. Pertama mungkin tadinya itu mungkin kita agak ya, namanya fiksi itu agak sedikit ini konfliknya itu harus tajam gitu ya, tajam. Misalnya dia itu tadinya itu mungkin preman gitu ya, kemudian dia mungkin taubat gitu, kemudian dia ingin mengabdikan hidupnya ngajar, dia mau ngajar, atau mungkin ngajarnya misalnya tuh di pedalaman nanti mau pedalaman Kalimantan, bukan pedalaman lagi ya, udah nggak ada pedalaman. Di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi gitu ya, atau yang tadi dekat sini lah di Banten itu ya. Nah, kemudian mulai mengajar 1, 2, 3 ada yang diajar, tapi kemudian konfrontasi dengan kepala suku, kepala adat, masyarakat, itu dia akan tajam tuh konfliknya. Tokohnya siapa, namanya siapa, termasuk pemberian nama. Namanya siapa nih kira-kira nih. Itu sangat penting sekali. Coba baca
baca bukunya misalnya yang yang cukup lama, yang misalnya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Eden Sor dan lain sebagainya, itu kan dia ya imajinasi, karena faktanya itu nggak mungkin gitu ya. Artinya orang, mohon maaf gitu ya, bukannya ini orang pulau kok bisa paham istilahnya tuh, istilah-istilah yang unik, istilah-istilah yang ilmiah dan sebagainya, itu karena memang fiksi gitu, karena kebetulan yang nulisnya itu dari kuliah di luar negeri gitu ya. Itu menariknya seperti itu gitu. Atau mungkin juga ini aja, misalnya saya juga suka sastra-sastra lama, misalnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk misalnya gitu kan ya. Itu kan itu menarik, atau mungkin di bawah lindungan Ka'bah dan lain sebagainya. Itu kan tinggal berarti gimana caranya ya, buat outline-nya, kemudian tokohnya, kemudian kronologi kejadiannya, kemudian konfliknya, kemudian nanti bagaimana endingnya. Endingnya itu kan biasanya tuh cari yang yang agak-agak unik. Termasuk juga mungkin tadi yang faksi itu, ada teman mungkin pernah baca itu, judulnya itu, bukunya itu Lelaki Penggenggam Hujan. Hujan gitu ya. Kalau saya nulis buku juga bukan fiksi sih, tapi dia faksi gitu. Tapi fakta sih, non fiksi sebenarnya. Misalnya itu Air Mata Lelaki Biasa gitu misalnya. Nah, gitu ya. Padahal itu tuh kita sedih aja ngelihat masyarakat itu agamanya kok suka agak beda-beda atau apa gitu. Itu sebenarnya isinya itu, tapi judulnya itu agak buat orang itu penasaran gitu, atau mungkin pergi tidak kembali misalnya gitu ya. Jadi banyak lah. Jadi yang mau fiksi mau fiksi, ayolah kita buktikan bisa gitu ya. Tapi fiksi itu yang paling banyak itu ada konfliknya. Konflik lah ya. Konflik sama kalau secara Islam itu ya dakwahnya. Terus saya dulu nulis beberapa kali ini ya, cerpen dan sebagainya. Tapi sama dengan penulis-penulis fiksi yang lainnya itu, kadang itu tokoh yang kita dalam tanda petik ciptakan itu hadir dalam mimpi kita itu. Iya. Ya. Tadi yang buku Pengalihan banyak. Jadi banyak lah ya. Mudah-mudahan lebih bisa menulis, karena saya ini termotivasi dulu pernah kepala sekolah kita di SDN 3 itu disuruh menulis riwayat Kabupaten Mesuji, dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Mesuji. Kurang lebih menulisnya itu berapa lembar tuh? 30 lembar. Penyelesaiannya hampir 6 bulan, luar biasa sekali. Makanya perlu betul ini. Ya, yang betul yang dikatakan Pak Dokter tadi, ini menulis ini harus karena hobi dan pengalaman betul. Kalau tidak mungkin nggak bisa dilakukan, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Nah, mungkin ini Pak Ustadz, Pak Anton ini memang guru di daerah 3T gitu. Memang saya dulu juga, ini Pak Anton mungkin bisa baca-baca lagi novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, walaupun tadi itu sama Dr. Misno itu dibilang fiksi ya, tapi saya memang menilai sebagiannya atau sekian persennya itu hanya menulis kisah dia dulu sekolah di daerah 3T. Dulu sekolahnya penuh keterbatasan, sekolahnya jelek, bahkan SD-nya itu kelas 1 sampai 6 waktu itu hampir tutup kalau tidak memenuhi kuota 10 murid ya. Ya di akhir, di ujung-ujung. Nah, itu walaupun bukan konflik tapi asiknya di situ kan. Ketika Pak kepala sekolahnya Pak Mus kalau nggak salah itu. Ya, betul. Itu udah nunggu, wah ini kalau 9 murid kita tutup ini sekolahan ini. Ternyata di ujung-ujung waktu itu ada murid yang mendaftar kalau nggak salah namanya Jimbron. Itu. Dan itu apa ya Pak Anton ya? Saya juga termotivasi nulis itu, tapi nggak selesai-selesai. Saya ingin menulis waktu saya mengajar di Talang Batu, itu ada konflik, Ustadz. Ada sesuatu yang unik ya. Murid-murid main lempar-lemparan, ternyata lempar-lemparannya itu lemparan duit. Judi gitulah, semacam judi. Yang dilempar bukan kelereng, taruhannya bukan kelereng. Tapi memang itu ya, memang passion untuk menulis memang belum gitu. Artinya saya lebih banyak menulis yang fiksi ya. Nanti insya Allah bisa kita setorkan kepada penerbit antum, Ustaz. Nah, berikutnya kita beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini pertanyaan dari Ibu Susi Astini.
Maaf Ustadz, izin bertanya bagaimana cara merevisi buku? Hal-hal apakah yang perlu diperhatikan ketika merevisi sebuah buku? Nah, silakan Ustadz Misno untuk Ya, menjawab. baik, terima kasih. Ini sama juga dengan kalau saya nguji tesis nih biasanya itu. Jadi kalau nguji tesis itu ya ngedit buku itu cuma 2 saja, Ibu ya. Jadi nggak susah, Pak. Jadi hanya 2 saja ya. Yang pertama adalah tulisan ya, dari sisi penulisan ya, ejaan, kemudian typing errornya, kemudian kepaduan dari paragrafnya gitu ya, sampai kepada istilahnya itu penggunaan tanda baca gitu ya. Jadi pokoknya menggunakan sekarang jadi EYD lagi ya, ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya ada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya, PUEB, itu sekarang jadi EYD lagi. Nah, artinya nomor 1 cara ngeditnya itu adalah EYD-nya. Saya mungkin karena sudah terbiasa gitu ya, jadi paham banget itu misalnya kata-kata di yang biasa ini yang formal ya, tulisan formal ya, karena ngeditnya tulisan formal. Jadi kata di yang disambung gitu ya, dijual itu pasti disambung gitu ya, diperhatikan itu pasti disambung gitu ya, lembab gitu bukan pakai B tapi pakai P ya, memesona gitu ya, bukan mempesona gitu ya, karena menyapu bukan mensapu gitu ya. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang background itu yang pertama ya. Yang kedua, ngeditnya itu dari sisi konten, kita baca lagi. Makanya kalau dosen itu dia semakin lama jadi dosen itu dia semakin pintar. Kenapa? Karena dia tahu kepaduan dari bahasa. Artinya apa? Jadi paragraf pertama dengan paragraf berikutnya itu dia harus nyambung gitu ya. Artinya konten dari isi ini menulis tentang apa nih? Apa kalau non fiksi lebih mudah? Kalau fiksi dia kronologinya mau kemana nih? Apakah dia akan maju terus gitu ya, atau mundur, maju mundur atau seperti apa? Itu juga kekuatan dari istilahnya itu penulis. Jadi bukan berarti juga kalau mamanya tulisan istilahnya itu maju terus, itu justru malah terlalu biasa banget gitu ya. Harusnya itu dia back ke kembali ke masa lalu lagi, kemudian nanti baru ke depan lagi, bahkan mungkin ke masa depan lagi. Jadi orang itu dibawa itu untuk berimajinasi dan mengikuti alur ceritanya gitu ya. Jadi 2 saja Ibu ya. Pertama dari sisi penggunaan bahasa, kalau dia itu adalah formal gitu ya, termasuk juga nanti dari sisi penulisannya gitu kan ya, penggunaan tanda baca dan sebagainya. Keterpaduan level tertingginya itu nanti keterpaduan dari paragraf gitu ya. Nah, kemudian yang keduanya adalah konten atau isi dari tulisan itu. Jadi kita mau nulis tentang apa nih, topiknya apa, temanya apa, subbabnya itu apa gitu. Bab ini, bagian ini kita akan bahas tentang ini misalnya gitu ya. Jadi nanti kita urutkan. Nah, untuk latihan sebenarnya satu pun kita bisa tadi yang saya tawarkan itu, nanti peserta di sini itu coba yang paling tadi kan, nulis itu sesuatu yang paling dekat dengan kita gitu. Ya udahlah, berarti di sini kita kasih challenge gitu ya, untuk menulis judulnya itu mungkin saya seorang guru gitu. Itu bahasa sederhananya dulu gitu ya. Jadi pengalaman menjadi guru, suka duka menjadi guru, seperti itu ya. Kayaknya kan mudah nih, setiap orang kan pasti berbeda-beda nih. Mungkin ada ya di luar sana itu menjadi guru itu yang kecelakaan gitu ya, kecelakaan ya, jurusannya mungkin pertanian gitu, cari kerjaan di pertanian susah gitu, akhirnya ya udahlah ngajar aja lah gitu ya. Atau mungkin jurusannya ada yang usuluddin gitu ya, gitu syariah gitu, udah nggak ada, ya udahlah ngajar aja lah, akhirnya jadi guru padahal bukan dari keguruan gitu misalnya gitu ya. Nggak ada masalah juga sih, nggak ada masalah, karena nanti kan sudah bisa kemampuan dia untuk menulis dan sebagainya, termasuk juga pengalaman dari yang paling menyenangkan. Kalau saya pengalaman ngajar itu ya ketika membawa anak itu kepada sesuatu yang wah gitu ya, kalau bahasa itu membuat anak itu nganga gitu biasanya itu itu saya senang sekali gitu. Jadi anak SD, anak-anak MI, MTS gitu, mereka ada ya ternyata gitu ya. Itu seperti itu. Jadi itu ada banyak hal gitu, banyak hal yang buat kita ini. Itu satu Lukman tuh ya. Jadi kayaknya nanti siapa nih, nggak usah banyak-banyak, mungkin 10-20 orang juga cukup untuk menulis istilahnya itu antologi guru PAI Mesuji gitu ya, atau mungkin kisah
inilah di Mesuji gitu ya, atau sejuta cerita dari Mesuji kan bisa gitu, gampang lah kalau judul itu belakangan, tapi intinya adalah setiap guru PAI di Mesuji itu menulis tentang kisahnya sendiri, yang mau pakai bahasa formal, mau pakai bahasa populer, mau pakai bahasa apa saja gitu ya, ya tentu saja yang sopan gitu ya. Itu silahkan, nggak usah banyak-banyak, cukup 3 sampai 10 halaman. 3 halaman boleh pakai 4 gitu ya. Nah, ini kayaknya nanti ini siaplah insya Allah kita bantu ininya. Itu Ustaz Lukman ya. Jadi nanti kita bisa ada koordinasi lagi untuk istilahnya itu lebih teknisnya. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya kita buka ya pertanyaan di kolom komentar. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan kepada para peserta webinar sekalian bahwa link kehadiran, link presensi sudah saya share di kolom komentar. Silahkan diisi nama, email, dan yang diminta di kolom itu. Nanti insya Allah secara otomatis sertifikat akan dikirim ke email langsung. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari kolom komentar dari Ibu Siti Aminah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana menulis buku dari RPS, mohon dijelaskan detailnya. Silakan Ustadz. Oke ya, mudah sekali. Justru kalau menulis dari RPS atau di RPP itu akan lebih mudah sekali. Pertama ya, setiap bab pada RPP ataupun RPS itu kita jadikan bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, kemudian setelah itu setiap bab itu kemudian kita berikan subbab bagiannya. Ya, subbagiannya, kemudian setelah itu baru kita perkaya dengan data-data, fakta, dan juga pengalaman-pengalaman kita. Itu mudah sekali dengan referensi jurnal, dengan referensi buku. Itu kalau sudah RPP, sudah punya RPP, itu sebenarnya sudah 50% itu sudah jadi buku. Gitu, tinggal mengembangkannya. Gitu ya. Nanti lebih detail sebenarnya ada sih di YouTube saya juga ada di Darmis Noma itu tentang menulis buku teks, terutama buku daras teks perguruan tinggi gitu ya. Sebenarnya yang RPP juga sama nih. Enggak, jadi misalnya Ustaz Lukman ngajar apa nih? PAI kan ya. Ya. Mengejar PAI, berarti PAI itu kan materinya kan banyak nih. Kemudian kita bisa jadikan, kalau mau dibuat fiksi, buku pengayaan itu sangat mungkin sekali untuk dibuat fiksi itu ya. Kemudian kalau dibuat non fiksi itu akan lebih mudah lagi, tapi menggunakan bahasa kita sendiri, menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak gitu. Dia perbagian. Ya, ada bagian ini tentang ini. Jadi kalau bisa justru kalau PAI itu ada berapa ini Pak Satupun, ada berapa materi itu kalau PAI di SD itu? Akidah akhlak, apa ya, Al-Quran, kemudian apa lagi ya, sejarah, bahasa Arab, ada bahasa Arabnya enggak? hadis ada 5 rumpun lah Ustaz. Oh ya, dari boleh sama juga dengan di MTS Aliyah SMI ya. Nah itu berarti udah jadi 5 buku nih. Jadi kalau ini nih kita ke Pak Ustadz Eko nih, jadi usahakan satu guru tuh punya 5 buku nih Pak Eko nih, gitu ya. Jadi tentang Quran hadis gitu ya. Jadi dia tersendiri. Sebenarnya Quran hadis itu udah Quran beda, udah hadis sudah beda gitu ya. Referensi zaman sekarang udah nggak usah ngomongin tentang beli buku. Soft copy dari buku di perguruan tinggi itu free, gratis. Tinggal download saja dan itu bisa dijadikan sebagai referensi ya. Termasuk tadi ada juga yang nanya tadi ya Pak, ini ya tambahannya itu ya yang di chatroom, apa yang nanya itu tentang AI itu. Ya, ini di chatroom ada pertanyaan dari Bapak Abduh. Assalamualaikum. Apakah boleh pemanfaatan penulisan buku teks pelajaran menggunakan bantuan AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain? Dan apakah bisa dipertanggungjawabkan dari segi referensi sumber daftar pustakanya? Syukron atas jawabannya. Tafadhol Ustaz. Oke, terima kasih ya. Kalau merujuk sekarang, tren sekarang itu jawabannya sebenarnya bisa, gitu ya. Jawabannya bisa, tetapi kemudian masih sangat perlu adanya kontribusi dari penulis sebagai manusia. Apalagi kalau kaitannya itu dengan agama.
Ya, saya menggunakan sering sekali ChatGPT dengan Gemini, dengan Perplexity, dengan Genie.ai, dengan SciType itu. Nah, itu kalau kaitan dengan agama itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena beberapa itu dia asal ngambil ChatGPT-nya. Gitu ya, Gemini juga sama asal ngambil, sehingga kemudian perlu adanya editing atau editor dari manusia itu sendiri. Jadi tidak 100% dari istilahnya itu dari AI itu ya. Kalau referensi ya sama juga ya. Jadi kalau referensi misalnya kita ngambil langsung dari ChatGPT kemudian kita taruh ya itu sama juga dengan mungkin mohon maaf misalnya itu mahasiswa-mahasiswa S1 zaman dulu gitu ya. Nggak tahu bukunya di mana, nulisnya di mana, ngereferensinya di mana gitu. Pokoknya ditaruh di skripsi. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin ada juga yang kadang udahlah pengen nulis cepet nih jurnal nih, udah taruh aja daftar pustakanya banyak-banyak gitu. Padahal nggak tahu di mana bukunya juga ketika ditanya, ini punya bukunya enggak Pak. Itu ngambil dari mana? Saya copy Pak dari internet. Nah, itu sama seperti itu ya. Jadi mestinya ketika ChatGPT itu dia hanya langkah awal. Kemudian kita cross check lagi, kita double check, recheck sampai triple check gitu ya. Sehingga oh ini benar ternyata gitu. Nah, kalau kaitannya dengan ilmu keagamaan itu perlu berhati-hati karena sumber dari internet itu kadang memang ya apa saja masuk. Mohon maaf misalnya mungkin Syiahnya juga masuk gitu ya. Kemudian yang lainnya juga masuk juga gitu. Yang radikal mungkin juga masuk juga mungkin gitu. Jadi perlu adanya peran dari manusianya ya. Tapi kalau mungkin kaitannya dengan itu sangat membantu sampai 75% ChatGPT itu memang ya luar biasa gitu ya. Tapi kalau lagi-lagi kalau masalah agama perlu ditinjau kembali. Nah, itu ya. Karena saya nyoba itu dulu ketika bicara, apalagi kalau hal-hal yang sensitif biasanya itu di ChatGPT itu kadang mereka tuh dibilang kan gini bilang ChatGPT itu kan netral nggak ada enggak. ChatGPT itu tidak netral, teknologi itu tidak netral. Ya, teknologi ChatGPT itu sesuai dengan ideologi pemiliknya, penemunya gitu. Jadi ketika ditanya coba misalnya tanya tentang isu-isu sensitif misalnya, pasti mereka akan jawab sesuai dengan ini mereka. Gitu ya. Jadi perlu berhati-hati kaitannya dengan agama. Tapi untuk membantu ya boleh gitu ya, diperbolehkan. Itu ya, nanti kita mungkin bisa khusus lah gitu ya. Tapi saya lebih senang sih sebenarnya mau ke ChatGPT atau apa yang penting ya udah nulis dulu aja gitu ya. Kalau nggak tahu dari mana bingung mau nulis ya nanya mungkin kita bisa share gitu ya. Bisa digunakan, tapi kalau masalah agama perlu berhati-hati dan perlu diperiksa kembali kevalidannya, kesahihannya lah istilahnya. Itu Pak Ustadz Lukman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Misno atas jawabannya. Apakah dari peserta sekalian ada lagi yang bertanya? Sebelumnya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya informasikan kembali bahwa link untuk e-sertifikat sudah saya share di kolom komentar. Silahkan diklik dan diisi dengan datanya dengan benar. Insya Allah e-sertifikatnya langsung dikirim ke email. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustadz Ya, silakan. dari Ibu Esti Munjilah. Izin bertanya Bapak, bagaimana kita bisa terhubung secara emosional dengan cerita-cerita yang kita tuliskan? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik Ustadz. Silakan dijawab Ustadz. Iya, karena ininya fiksi gitu ya. Kalau saya bilang ya bagaimana cara agar tulisan kita itu secara emosional ya. Namanya menulis itu kan dari hati ya, dari perasaan gitu ya. Pasti otomatis terbawa. Nanti puncaknya itu adalah saya nulis beberapa kali itu dia walaupun bukan fiksi gitu ya. Fiksi juga sama ketika kita nulis, kemudian kita bisa tertawa sendiri, kita bisa menangis sendiri gitu ya. Karena memang dibikin konfliknya itu tajam misalnya gitu atau mungkin mengenaskan gitu ya. Nah, jadi pertama menulisnya sumbernya itu dari hati, artinya itu betul-betul memang sesuatu yang kita buat, imajinasi kita itu betul-betul memang membawa kepada sesuatu yang real pada diri manusia. Jadi ada sisi-sisi kemanusiaan yang perlu disentuh gitu misalnya gitu. Misalnya begini, kalau yang tren sekarang itu adalah banyak ya di fiksi-fiksi itu. Jadi misalnya dalam fiksi itu menggambarkan manusia itu ya
kadang itu jahat sekali gitu, tapi di sisi lain dia punya sisi kebaikan. Atau mungkin orang itu baik sekali gitu ya, tapi ada sisi-sisi kejahatan yang kemudian dimunculkan di situ, konflik batin, kemudian juga mungkin trauma, kemudian juga mungkin apa kebutuhan akan hidupnya dan sebagainya gitu ya. Jadi menulisnya itu kalau bahasa ininya ya dari hati. Kemudian juga yang paling penting juga ini fiksi itu bukan berarti dia nggak ada riset. Ya, Andrea Hirata itu ketika menulis, Habibur Rahman Shirazi, kemudian juga Terlia dan sebagainya itu mereka ketika menulis itu dia bukan tanpa riset gitu ya. Seperti tadi misalnya saya menulis tentang Palestina, ya pasti otomatis kan di kepala saya itu udah ada, oh Palestina itu mungkin padang tandus gitu ya, kemudian tuh suasananya itu mungkin lihat dari beberapa gambar seperti ini gitu. Jadi kita walaupun belum pernah ke sana, tapi kita bisa menggambarkan detail bagaimana keadaan dari Palestina itu. Atau mungkin tadi saya mau nulis tentang misalnya tadi guru di pedalaman Papua misalnya. Ya kita kan tahunya itu Papua itu istilahnya itu hutan gitu ya. Nah kalau kita ke sana padahal udah jadi kota besar juga gitu kan ya. Tapi kita bisa baca, kita perlu riset. Oh ternyata begini nih latarnya ya, latar tahunnya. Atau mungkin kalau kita mau nulis, misalnya saya nulis tentang si Aga ya, jadi manusia utama, jadi kisah dia itu backgroundnya itu adalah di apa akhir Mataram gitu ya, Mataram Islam ya. Nah kemudian dia itu nanti istilahnya itu punya konflik dengan penguasa lokal, punya konflik dengan mungkin zaman dulu itu banyak apa namanya istilahnya itu makhluk halus dan sebagainya gitu ya. Nah itu jadi pastikan dulu bahwa konflik itu memang dia manusiawi sehingga kita otomatis akan terbawa. Jadi jangan pakai termasuk penggunaan bahasa. Mendeskripsikan ini harus latihannya, jadi perlu latihan terus-menerus untuk menjadikan tulisan kita itu betul-betul memang membawa kepada apa? Kepada sesuatu yang ketika kita baca tuh bisa sedih sendiri gitu ya. Deskripsinya itu detail, bahkan kadang mungkin tidak perlu banyak dialog, tapi deskripsi itu menunjukkan itu. Nah, itu biasa ada perlu latihan nih. Misalnya kita mau menulis, mendeskripsikan tentang kejadian misalnya terjadinya misalnya gempa misalnya, atau mungkin saya nulis juga saya nulis apa cerpen tentang tsunami 2004 dulu itu gitu ya. Waktu itu saya nulis gitu ya. Masih ada tulisan sampai sekarang itu. Jadi itu ya cerpen, jadi saya bikin konfliknya gitu. Nah jadi oh ternyata ya mendeskripsikan dari konflik. Tadi sebenarnya kalau yang tadi sebenarnya bukan berarti tidak ada konflik. Justru konflik itu banyak sekali, dari mulai mau ditutup, kemudian juga keadaan dari anak-anaknya, kemudian juga nanti bagaimana pengetahuannya, bagaimana juga istilahnya itu apa yang harus mereka lakukan gitu. Jadi konflik itu bukan berarti perang, tapi justru konflik batin itu penting. Misalnya nih. Itu bersaing dengan SD PTPN itu juga Ustadz ya. Iya. Terus jangan lupa kalau tulisan itu yang menarik itu gini, dia itu selalu risetnya itu adalah mencari yang paling disukai orang Indonesia itu apa. Coba yang paling disukai orang Indonesia itu apa. Jadi kalau kita nulis apa, kalau kita nulis fiksi itu gitu ya, itu harus yang disukai apa nih orang Indonesia nih. Biasanya itu bercanda dia suka, kedua itu horor tuh dia pasti suka tuh. Gitu ya. Kemudian juga mungkin nasionalismenya penting ini gitu ya. Nah, keislamannya itu juga penting juga. Gitu ya. Jadi cari isu-isu yang mungkin ini yang mungkin orang itu sudah dia pasti, dan jangan lupa ini kunci sukses di penulisan fiksi itu adalah ketika dia membentuk atau menciptakan satu sosok, usahakan sosok itu bisa mewakili orang banyak. Gitu ya. Jadi sosok itu misalnya kita nulis fiksi tentang guru misalnya, gitu ya, seorang guru, otomatis guru itu dia harus mewakili dari kejadian-kejadian yang secara umum itu dihadapi oleh guru. Nah, gitu misalnya dia itu pernah ditegur sama wali murid lah gitu ya, mungkin sama kepala sekolahnya, atau mungkin dia konflik dengan sesama guru gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin tentang gajinya itu habis dan sebagainya. Nah, gitu ya. Jadi konflik kemudian sosok yang bisa mewakili, oh iya
kayak kejadian punya saya nih gitu ya. Nah itu, tapi itu biasanya fiksi-fiksi awal. Tapi kalau untuk penulis fiksi yang dia yang lebih levelnya tinggi, dia akan cari justru ceruk pasar yang berbeda. Yang mungkin nggak banyak dilakukan orang gitu ya. Misalnya tentang masa depan, misalnya tentang prediksi, misalnya tentang istilahnya itu sesuatu yang apa istilahnya itu nggak banyak disentuh orang gitu ya. Nah, itu ya banyak sekali kalau kita lihat di fiksi itu kan dari mulai fiksi ilmiah, kemudian fiksi masa depan, kemudian fiksi masa lalu gitu ya, kemudian gabungan dari keduanya, sisi psikologinya dan lain sebagainya itu sangat banyak lah ya. Yang penting tadi memang kalau suka baca buku mungkin ditambah dengan lihat film gitu itu kita akan dapatkan konflik-konflik yang memang kayaknya sedih banget gitu ya. Nah, termasuk apalagi kalau orang itu mungkin agak-agak melankolis gitu ya, itu cepet-cepet banget sedih biasa itu baca itu bisa langsung ini ternyuh sekali gitu ya. Itu Ustaz Lukman nih. Terima kasih atas jawabannya, Ustadz. Mungkin satu pertanyaan lagi, kalau ada silahkan dari Pak Eko atau siapa, silahkan untuk bertanya secara langsung, atau Bu Fatimah. Ya, atau mungkin kita bisa juga langsung ke ininya sambil ini ya. Jadi nggak siapa nih langsung kita tunjuk nih biar ada asarnya, biar ada hasilnya. Siapa yang mau istilahnya itu menerima tantangan untuk kita nulis bareng-bareng tentang menjadi seorang guru. Minimal 3 halaman aja A4 gitu ya. Ya 3 halaman A4 gitu. Jadi pengalaman menjadi guru itu suka duka menjadi guru lah gitu ya. Suka menjadi guru nih. Jadi biar nanti ada hasilnya nih Ustaz Lukman nih. Insya Allah, Ustadz. Insya Allah. Mhm. Nanti Terima kasih kita Pak lanjut. Lukman. Izin. Ya, silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Dokter. Ini halo, tes. Ya. Lanjut, terus. Ada suaranya. Halo. Ada. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini banyak sekali ilmu yang didapat ini. Artinya saya juga Pak Dokter secara pribadi itu ya sangat pingin sekali tentang menulis ini. Jadi yang menjadi kelemahan kita secara umum, kita ini bisa bercerita banyak hal, Pak. Kita ini bisa banyak melakukan hal-hal baik yang sudah dilakukan, pengalaman yang luar biasa. Cuman yang memang yang menjadi permasalahan kita ini dari mana memulai menulis. Nah ini yang selalu jadi masalah. Seperti tadi saya juga bangga betul tadi Pak Anton ternyata ikut. Pak Anton itu kayaknya ada tower Telkomsel itu belum lama itu Pak Dokter, yang Pak Anton tadi itu 3 desa di wilayah beliau itu daerah pinggir sungai perbatasan dengan Sumatera Selatan beliau itu Pak. Masya Allah. Grupai juga. Mudah-mudahan nanti Bisa semangat ditulis Pak ini. Anton masih ada enggak? Ya, semangat. Itu keren itu Pak Dokter. Salah satunya di sana itu kalau masyarakatnya pesta, siswanya nggak masuk sekolah itu Pak Dokter. Oh, iya. Itu ada kultur kayak gitu yang keren juga sebenarnya itu ditulis tuh. Konflik gitu. Ya terus selain itu juga kawan-kawan semua, kalau kita memang melihat misalnya sekarang ini program literasinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sekarang sedang diluncurkan, istilahnya adalah buku bacaan bermutu. Itu dengan sistem penjenjangan ya sesuai dengan minat baca sesuai dengan tumbuh kembang anak. Nah sebenarnya kalau saya lihat buku-buku itu juga sederhana banget Pak Dokter. Misalnya kita juga sebenarnya di Mesuci bagaimana kita memulai nulis buku yang sederhana banget itu. Dengan judul sederhana misalnya untuk bacaan anak-anak Pak Dokter. Terasi Mesuci misalnya kayak gitu. Atau kerupuk Mesuci yang cerita pendek dengan tokoh orang siapa kayak itu juga sangat menarik. Cuman kita ini Pak Dokter, yang dibutuhkan itu orang yang mendampingi, terus nanti kita kemana menerbitkannya, mungkin seperti itu Pak Dokter. Nah tadi kalau ada tantangan dari Pak Dokter, Pak Lukman, nanti kita langsung ngelis saja nih, berapa nih, 10 atau 20 guru menulis tentang pengalaman kita jadi guru bisa. Ini biar jadi produk ketika kita webinar ini ada sesuatu yang bisa langsung dihasilkan. Terima kasih Pak Dokter. Nanti ini kita akan langsung bahas nih kira-kira 1 minggu ke depan kita terkait nulis ini Pak Lukman biar ada tindak lanjutnya.
Terima kasih, mungkin itu Pak Dokter dari Ya, saya. terima kasih ya. Nah, ya artinya kita dukung insya Allah Pak Eko ya dengan Ustaz Lukman juga. Saya insya Allah siap untuk apa tadi mungkin ada teknis untuk nulisnya, ayo gitu ya. Ya 10-20 orang gitu ya untuk nulis tadi pertama itu tentang pengalaman menjadi guru gitu ya. Nah, termasuk kalau saya juga nulis banyak banget tuh ya. Tadi ada 5 buku tentang dosen termasuk tentang guru juga. Jadi ya dulu tuh nggak ada kepikiran tuh jadi guru gitu kalau saya itu juga itu karena kuliah saya juga di syariah gitu kan ya jadi nggak kepikiran jadi guru gitu ya. Tapi kemudian ketika masuk ke dunia guru kemudian ternyata di dunia pendidikan juga gitu ya. Sekarang juga di apa S2 untuk yang pendidikan agama Islam itu ternyata ini penting sekali kayaknya gitu ya. Jadi yang jadi ini guru-guru PA itu harus ini di Bogor ya, bukan di Mesuji gitu. Di Bogor itu kualitas untuk guru PAI gitu itu sangat rendah sekali, sangat bahkan mengalami penurunan, terutama dari sisi kalau saya itu paling greget itu adalah pertama metodologi pembelajaran plus tadi memang literasinya gitu ya. Jadi metodologi pembelajaran itu ngajar itu apalagi kalau mohon maaf nih riset di MI, MTS kalau ini kan sebagian SD ya itu aduh kayaknya aduh ini kayak gimana negara mau maju gitu Indonesia mau maju ini berat nih kayaknya kalau seperti ini gitu. Artinya pendekatan metode yang guru-guru yang muda nih mestinya gitu ya. Jadi harapan kita itu untuk bagaimana mengajarkan anak itu dengan metode-metode pembelajaran yang mutakhir, active learning, kemudian anak-anak itu juga memang termotivasi untuk belajar gitu ya. Nah ini saya rasa ini menjadi hal yang sangat penting dan salah satunya itu adalah memang istilahnya itu dengan menuliskannya gitu ya. Jadi insya Allah nanti saya siap untuk mendampingi termasuk ngeditnya, kemudian juga mungkin ide gagasan termasuk curah pendapatnya. Atau mungkin pertemuan seperti ini nanti kita akan urutkan oke judulnya apa, judulnya apa, judulnya apa. Nanti mau nulis tentang apa. Nah, kita buatkan awalnya tuh outline dulu. Ya, kita outline-nya oke, saya menulis tentang ini. Jadi per paragraf hanya 3 halaman pun itu dia perlu pakai outline. Misalnya kalau menjadi guru, saya mau nulis tentang guru tuh mungkin saya akan buat ceritanya itu ini karena populer gitu ya. Jadi saya akan cerita itu maju gitu ya, mundur gitu ya. Jadi mungkin saya akan cerita pertama itu pengalaman ketika saya ngajar anak-anak MTS gitu ya, ngajar sejarah peradaban Islam kebetulan waktu itu saya cerita tentang apa ya, tentang apa Alfulailah Walailah gitu tentang Aladin 1001 malam gitu mereka tuh senang gitu gininya gitu ya senang gitu lah kemudian dari situlah kemudian flashback balik tentang oh ternyata dulu tuh saya nggak ada niat untuk jadi guru gitu ya waktu itu saya ingin hanya pengen ya belajar kemudian di hukum Islam waktu itu kebetulan gitu kan ya tapi kemudian ketika ngeliat anak-anak aduh ini perlu sentuhan ini untuk mereka pembelajarannya gitu kalau sekarang lebih karena gurunya juga sama nih gitu ya gurunya juga sama nih harus betul-betul justru menjadi teladan dalam literasi makanya nanti literasinya nanti bukunya ini kalau nanti jadi itu kalau mau pakai hard copy atau soft copy kalau soft copy itu kita share sebanyak-banyaknya biar orang itu baca memotivasi gitu ya memotivasi. Nanti saya juga punya jaringan teman-teman di Malaysia juga mungkin bisa juga kalau sekarang buku itu tentang dosen Nusantara mungkin bisa guru senusantara ini kita bisa ini kan kita bisa terbitkan yang menginspirasi lah gitu bahwa ada di ujung sana perbatasan Lampung dengan Sumatera Selatan ini ya Pak Anton gitu ya. Dan itu kalau guru itu justru juga salah satunya itu adalah menjadi juga tadi apa ya semacam prestasi untuk guru teladan mestinya gitu ya. Jadi guru teladan itu bukan hanya dari tapi dari sisi oh dia bener nih nulis gitu ya. Kita lihat misalnya yang sekolah rimba gitu ya, kemudian di Papua, di Kalimantan itu mereka salah satu sebenarnya dituliskan. Setelah dituliskan nanti baru difilmkan gitu. Jadi nanti kalau Pak Anton tadi cerita di sana itu bisa difilmkan kan luar biasa gitu. Tapi Dapat royalti nih. Nah, nanti judulnya itu cari yang istilah-istilah khas yang ada di sana apa nih kira-kira gitu ya. Apa nih kira-kira gitu. Satu pun juga dulu pernah cerita waktu pas ngisi podcast itu kan cerita di Mesuji atau di mana itu kan menarik sebenarnya itu biar orang itu biar tahu gitu ya. Orang itu biar tahu gitu. Nah, bisa juga nanti kita buat
kayak seperti webinar juga, kemudian cerita dulu biar untuk menstimulus nih. Karena kan budaya kita kadang budaya lisan sih ya Pak Eko ya. Bisa juga nih. Jadi kita buat nih, Ustadz Lukman, kita buat kayak semacam webinar ya, tapi saya bukan pembicara, saya mungkin hanya pemerhati. Nanti pembicara itu misalnya 5 orang. 5 orang itu suruh cerita pengalaman dia ngajar jadi guru. Nggak usah lama-lama, 20 menit aja gitu. Itu nanti bisa ditranslate, udah jadi pakai yang sidebar-nya YouTube, itu udah jadi tulisan itu. Gitu. Itu kayaknya boleh juga untuk menstimulus gitu ya. Kita buat misalnya kisah tentang pokoknya 1 orang itu ada siapa nih, ada Bu Fatimah nih jadi pembicara ngomong gitu ya. Kalau malu ya ditutup gitu, nggak usah pakai kamera gitu ya. Cerita tentang kenapa menjadi guru gitu ya. Cerita, pokoknya dia cerita aja, kita ngobrol. Kalau mungkin agak susah nanti kita bisa istilahnya itu tanya gitu. Kapan sih jadi guru? Pengalaman jadi guru gimana? Pak Anton kayaknya udah siap nih, kayaknya next webinar kali Pak Lukman ya, ini aja ya. Allah ya, siap. Nah, jadi sebelum menulis gitu, biar nanti oh iya ya, saya baru ingat tulisnya ternyata ini gitu. Itu menstimulus juga. Siap ya? Insya Allah. Gitu. Nanti kalau itu pakai Google Meet di kampus kami juga bisa, insya Allah kita fasilitasi lah gitu ya. Dan itu free gitu, itu bagian nanti anggap saya nanti bagian dari pengabdian kepada masyarakatnya kampus sekarang jadi STAI Sirojul Falah Bogor. Ya. Gitu. Ya. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar yang saya hormati. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Tidak terasa karena asik sekali dengan narasumber kita. Waktu yang lama terasa singkat, Ustadz. Terima kasih yang Maaf Pak. sebesar-besarnya. Uh, Ya. Halo, Assalamualaikum. Oh, ternyata masih ada lagi. Udah mau closing, nggak apa-apa, silakan. Iya Pak. Ya silakan. Iya, Ya. masih ada kesempatan Pak, satu pertanyaan. Siap ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off kamera, ada sedikit kendala yang tidak terpantau ya. Si guru PAI desa Ujung Sungai Tulang Bawang. Jadi kebetulan mungkin termasuk 3T Pak ya, terluar, terdepan, dan terendam. Di sini kami ya, satu lagi terendam. Iya Pak, benar. Terendam Pak. Kalau musim banjir itu 1 tahun 2 kali terendam. Di tahun dan di pertengahan tahun itu pasti terendam. Di bulan 11 itu siang hari, kalau di bulan 6 itu biasanya tengah malam Pak. Dan uniknya setiap musim itu saya yang asalnya dari semi kota harus tugas di ujung desa itu, wah kalau diceritakan itu mungkin berapa halaman tuh nggak habis. Cuma langsung jadi bukit. Di situ saya aslinya kan aslinya dari perbukitan Bukit Kemuning. Begitu terima SK baru survei di daerah yang Masya Allah luar biasa gitu Pak ya. Di sini yang ingin saya tanyakan tuh seperti ini Pak. Saya itu sebenarnya ingin menuliskan gitu, pengen jadi penulis. Tapi sesekali saya menulis itu Pak, rasa hasrat tuh pengen dikeluarin semua. Pas nulis itu kendalanya di kosakata Pak. Nah, mungkin perbendaharaan kosakata yang tidak banyak gitu. Jadi maksud saya di sini kiat-kiat apa sih yang kita itu bisa nulis mulus lurus aja, maksudnya tuh tahu-tahu udah 3 lembar 2 lembar, sedangkan untuk 2 baris aja saya tuh kesulitan di kosakatanya gitu Pak. Padahal di hati ini kalau udah ngomong tuh wah bisa keluar semua, cuman ketika lisan itu di jam tulisan itu mandek di susunan kosakata gitu Pak. Jadi maksud saya, adakah trik atau step by stepnya untuk lisan itu menjadi tulisan? Terima kasih Pak. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana biar nulis itu ngalir gitu seperti antum ini Ustadz? Nulisnya Ya, pinginnya betul. ngalir, nggak usah mikir udah langsung Iya, jadi buku betul, begitu. betul. Iya, jadi tadi seperti jawabannya adalah seperti tadi saya sampaikan bahwa menulis itu dia bukan hanya bakat, tapi skill, kemampuan. Karena kemampuan itu dia perlu dilatih. Ya, seperti seorang guru yang ngajar lebih dari 5 tahun gitu ya. Saya dosen juga lebih dari 14 tahun itu. Ketika ngajar itu udah di luar kepala semuanya gitu ya. Udah nggak perlu pakai buku, itu sudah lancar gitu ya, Bu. Tadi siapa Bu Astina Ningsih ya, itu juga saya yakin ngajar itu sudah hafal gitu ya, di luar kepala semua materinya gitu ya. Nah, seperti itu juga menulis, jadi perlu adanya pembiasaan dan juga latihan ya, itu yang pertama. Nah, salah satu bentuk latihannya itu adalah ada dua. Kalau kita menggunakan langsung pakai artificial intelligence, ibu tinggal ngomong aja, bahkan pakai Google Voice itu ngomong itu langsung jadi tulisan tuh di situ, tinggal kita ngedit ya, ada voice to text ya, itu itu yang pakai artificial intelligence-nya gitu ya. Tapi kalau yang manual, jadi teorinya itu adalah kita menulis itu seperti kita sedang ngobrol dengan teman kita gitu ya. Jadi seperti sedang ngobrol, sedang berbicara, sedang bercakap-cakap dengan istilahnya itu pembaca orang lain. Itu mudah gitu. Misalnya ya kan cerita kita sendiri gitu, masa ya jadi kayak apa ya? Kayak nulis aja misalnya gini, menjadi guru adalah sesuatu, atau guru itu adalah profesi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh saya gitu ya. Saya dulu boro-boro mau kuliah gitu ya, melanjutkan untuk ke SMA aja itu betul-betul berat gitu ya, susah karena kebetulan keluarga itu memang bukan petani tetapi buruh tani gitu ya. Nah, kemudian sebuah keajaiban terjadi ketika ternyata niat untuk belajar, kemudian kebiasaan membaca buku, kemudian juga mencari lingkungan yang baik serta memotivasi, sehingga kemudian menjadikan saya bisa ikut kuliah lagi gitu. Nah, ketika kuliah itu kemudian terfikirkan untuk bagaimana ternyata masih banyak ya anak-anak itu yang mereka tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Maka kemudian ketika kuliah saya ikut PPL, praktek profesi lapangan, atau mungkin PLPK atau micro teaching dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian muncul jiwa pendidik saya. Dan seterusnya sampai selesai gitu. Jadi kuncinya tadi itu adalah menulis seperti kita sedang ngobrol, berbicara, bercakap-cakap dengan pembaca kita. Nulis aja gitu. Gitu ya. Jadi jangan kosakata pertama nggak usah dipikirkan. Nggak jadi tadi, makanya teorinya itu nanti kita kasih soft copy. Jadi nggak usah dipikirkan gitu. Ini kan nanti bahasanya salah, nanti bahasanya campur bahasa daerah, atau mungkin pilihan katanya lagi, pilihan kata, diksi, kemudian juga tadi kosakata itu adalah kebiasaan. Ya, kebiasaan, nanti kebiasaan yang lebih sudah biasa itu dia akan bisa menciptakan itu istilah-istilah khusus yang dia itu yang punya. Kalau tulisan dia itu pasti seperti itu. Misalnya kalau saya nulis itu, saya biasanya menggunakan kata-kata sejatinya untuk menggantikan sesungguhnya atau sebenarnya. Dan itu kayaknya hampir semua, makanya kalau tulisan saya itu kalau di copy orang nggak akan kerasa oh ini tulisan saya nih, karena memang pilihan katanya itu beda gitu ya. Jadi menulisnya seperti kita ngobrol. Nanti kayaknya bosnya nanti suruh jadi pembicara aja nanti ya, ngobrol, kita suruh cerita, nanti direkam gitu ya, nanti jadi tulisan gitu ya, seperti itu. Mudah, insya Allah mudah. Kita bimbing insya Allah ya. Iya, terima kasih Bapak. Oke ya, nanti bisa jadi satu buku itu kisahnya nanti itu ya. Ya. Tenang aja, kita sedikit-sedikit dulu, 1 halaman dulu, 2 halaman dulu gitu. Ya itu Ustaz Lukman. Ya, terima kasih Ustadz Misno, dan terima kasih Bu Astina Ningsih. Ini kisahnya mirip dengan saya, Bu. Saya mendaftar CPNS di Tulang Bawang, tapi saya keterimanya di Mesuji, waktu itu belum pemekaran. Ketika di Mesuji saya juga kaget, ternyata saya menganggap saya ini kan lahir di desa transmigrasi, Bu. Saya menganggap desa saya ini udah paling pelosok, ternyata masih ada yang lebih ya kondisinya masih pelosok bawah lagi. saya. Nah,
Ibu Astina Ningsih ini Ustadz, beliau beda kabupaten Ustadz. Beliau di Bukit Kemuning itu Kabupaten Lampung Utara, sudah berbatasan dengan Kabupaten Waikanan dan Lampung Barat ya Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Iya, iya betul pak. Jadi Dan kalau keadaannya seni kota kalau di sana kan. iya, kota kalau Bukit Kemuning. Jadi memang kampung tua yang sudah lama, udah terkenal lah. Kalau Bukit Kemuning itu sudah dari sebelum zaman transmigrasi sudah ada begitu. Memang itu di Kecamatan Gedung Meneng Bu ya, berarti ya Bu ya. Enggak, kalau saya itu di Gedung Meneng, dulu Gedung Meneng, sekarang kan sudah dipecah jadi Dentet Ladas gitu Pak. Oh, Dentet Dan Ladas. saya di Kampung Kualat Ladas, di ujung Sungai Tulang Bawang. Oh iya, berarti memang kejutan Bu ya, surprise. Jadi nggak tahu-tahu dapat. Iya, surprise Pak. Ini nyari SD-nya di mana? Tahu-tahunya kok nggak ketemu-ketemu. Jadi Saya yang dulu paling, ya. iya, yang Masya Allahnya itu selama ini kalau kita lihat maaf tuh buaya itu digambar, kalau di sini tuh nyata ngelihat ya seperti itu gitu ya Allah, Jembatan Masya Allah. buayanya Balekon itu ya. Jembatan buaya ya. Iya. Ya cerita lah, kayak ceritanya Laskar Pelangi kan ada buaya juga lewat itu. Iya Bu, nanti bisa Bu, kan kita ada di grup ya Bu ya, nanti silahkan chat ke saya, nanti terhubung ke Dr. Besno, dan insya Allah kita adakan webinar-webinar berikutnya. Jadi mungkin besok ini Pak Eko sebagai pertimbangan kita ya, webinar kita nggak usah dikasih merek Guru Pai lah ya, guru gitu aja, nggak usah dikasih Akpai Mesuji, nanti orang yang luar Mesuji mau ikut nggak berani, agak sungkan dari webinar nasional gitu aja lah kita ya. Kita sudah naik level insya Allah, Pak Eko ya. Ya, jadi nanti tapi izin Pak Lukman, tapi tidak apa-apa sebagai penggagasnya itu dari kawan-kawan Akpai. Tapi kita adakan ini secara terbuka. Iya, betul. Ini tadi kayak tulang bawang tadi kan karena saya komunikasikan dengan Ketua Akpai Tulang Bawang. Bisa jadi nanti saya akan sampaikan ke Ketua Akpai DPW ya untuk wilayah Provinsi Lampung juga bisa. Jadi tapi kalau nanti yang memang berminat menulis, kita kasih judul webinar nasional gitu ya Pak Eko ya. Nah, ininya tetap penyelenggara, tetap Akpai Mesuji nanti. Mesuji sebagai penyelenggaranya gitu tetap ya. ada gitu, cuma untuk semuanya gitu. Kita naik level ini Pak Eko insya Allah. Bu Astina Ningsih, saya merasa senasib Bu. Jadi nanti ini Bu ya, kita tindak lanjuti, nanti silahkan kan di grup ada itu nomor saya, kita koneksikan dengan Dr. Mesno, nanti kita lanjutkan ke webinar-webinar berikutnya. Baik Bapak Ibu peserta webinar sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Ini ada rekan saya Bu Guru Rini Nurbaiti SPD. Beliau sama-sama mengajar dengan saya di daerah 3T juga. Kemudian ada Bapak Kosim SPDI, barangkali yang ini yang on cam, barangkali ada pertanyaan, silakan Pak. Atau ada yang mau disampaikan? Oh cukup ya, tidak ada ya. Jadi insya Allah webinar kita ini ada kelanjutannya. Saya sangat terima kasih kepada narasumber ya. Ternyata sambutannya ini bagus Pak, sangat menginspirasi para guru-guru semua. Ternyata guru-guru kita ini juga punya cerita masing-masing Pak. Jadi insya Allah ada kelanjutan seri berikutnya webinar ini. Iya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian dan seluruh peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Mesno selaku narasumber yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman yang berharga kepada kami semua. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat memperkaya pengetahuan dan memberi inspirasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia profesional kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi secara aktif sejak awal hingga akhir acara webinar ini. Kehadiran dan antusiasme Bapak Ibu semua tentu menjadi bagian penting dari kesuksesan acara ini. Kami berharap apa yang telah kita bahas bersama pada malam hari ini bisa menjadi bekal untuk langkah kita ke depan, baik dalam pengembangan diri, karir, maupun kontribusi kita kepada masyarakat. Setiap ilmu yang kita dapatkan tentu akan lebih bermakna jika kita bagikan, jika kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kepada orang lain. Sebelum benar-benar menutup acara ini, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta semua, kepada narasumber, jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara ini. Semoga kita semua dapat bertemu kembali di kesempatan berikutnya, di webinar seri berikutnya dengan topik yang insya Allah tidak kalah menarik dan insya Allah bermanfaat.
Akhir kata, saya Lukman Hidayat selaku host mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dalam belajar dan berkarya, serta jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya Pak Eko, Ustaz Lukman. Kita Terima lanjut kasih, ya. Pak Cukup Dokter. nanti. Mudah-mudahan ditunggu. Insya Allah dilanjut ya, besok ya Ustadz ya. Nah, kalau mau Rabu besok juga boleh tuh. Rabu malam yang mau jadi pembicara siap 5 orang. Ayo. Ya ini tapi pengen nyerap ilmu dari Dr. Mesno dulu. Iya, nggak, nanti mungkin ada materi dari saya juga gitu tentang penulisan. Jadi webinar itu untuk menstimulus untuk menulis nanti, gitu ya. Ditunggu semuanya, nanti tinggal dikoordinasikan. Nah, nanti pakai ini saya juga boleh nanti pakai apa kampus Google Meet-nya.